Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu April. Saya akan melanjutkan materi dari IKP kelas 12. Seharusnya kan minggu kemarin saya sudah memberikan materi untuk minggu ini tentang sistem kontrol untuk pembangkit. Tapi ada beberapa ada materi yang belum saya sampaikan, yaitu untuk kali ini harus menjelaskan tentang sistem pengaturan untuk IKP kelas 12. Ini adalah penjelasan kelanjutan untuk sistem kontrol sebelum masuk ke sistem kontrol pada pembangkit. Sistem pengaturan. Pengaturan itu sendiri itu upaya untuk menjaga kondisi tertentu pada sistem fisik dengan cara mengubah variabel tertentu dan mengukur variabel sistem yang dikontrol, menerapkan variabel yang dimanipulasi, dan mengoreksi penyimpangan nilai. Jadi untuk yang penjelasan untuk ini, mengubah variabel, mengukur variabel yang akan dikontrol, menerapkan variabelnya, yang dimanipulasi, yang digonta-ganti, maksudnya dimanipulasi yang digonta-ganti, dan mengoreksi penyimpangan nilai. Maksud penyimpangan nilai ini adalah errornya. Semisal ada terjadi suatu kesalahan atau error gitu ya. Nah, sistem pengaturan ini tuh harus mengoreksi, harus memperbaiki nilai-nilai yang terjadi kesalahan untuk pengertiannya. Contohnya yaitu pengaturan temperatur cairan pada CSTR. Jadi seperti contoh sebelumnya kan saya pernah menjelaskan untuk dalam CSTR dia diatur temperaturnya ya. Ini ada wadah CSTR, terus ada wadahnya, ini ada cairannya. Nah, nanti di sini tuh ada level meternya. Kalau level meter sih maksudnya temperaturnya. Jadi temperatur buat lihat dia temperaturnya berapa. Ini pengaturan temperatur itu seperti itu. Dia harus diatur pengaturannya, temperaturnya seperti yang diinginkan. Misal di dalam di dalam wadah CSTR itu yang dibutuhkan itu hanya 50% otomatis. Dia di dalam sebelum masuk ke CSTR, temperaturnya itu harus diatur dulu. Seperti itu maksudnya untuk yang penjelasan dari pengaturan ini. Selanjutnya, sistem pengaturan itu sendiri yaitu sistem di mana komponen-komponennya telah dikonfigurasi, sudah ada, menghasilkan karakteristik sistem yang diinginkan. Teknik sistem pengaturan ini yaitu pengembangan konfigurasi komponen-komponen yang tepat untuk mencapai objek performansi. Jadi, sistem pengaturan ini dia harus ada standarnya sendiri. Standarnya itu apa? Yaitu mencapai objek performansi yang diinginkan seberapa, berarti harus diatur sedemikian rupa hingga mencapai batasan-batasan yang sudah diinginkan. Ini untuk yang sistem pengaturan. Selanjutnya, sistem pengaturan umpan balik. Biasanya untuk Inggrisnya itu sistem pengaturan feed forward, umpan balik, yaitu sistem yang cenderung mempertahankan hubungan antara sistem keluaran yang paling ujung sebelah kanan dan set point dengan membandingkan keduanya dan menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan perbedaan tersebut. Keluaran ini pasti mempengaruhi aksi pengaturannya. Tidak terbatas dan tidak hanya terbatas pada bidang rekayasa saja. Jadi untuk sistem pengaturan umpan balik ini nggak hanya di sistem teknik aja, tapi semuanya. Contohnya yang ini atau seperti ini kan dia tidak hanya membahas untuk teknik ya. Jadi seperti tubuh manusia.
manusia ini misalnya set pointnya apa, keluarannya yang diinginkan apa. Sistem pengaturan temperatur pada oven listrik. Nah, ini yang ke tekniknya. Ini contoh untuk sistem pengaturan umpan balik. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi, lebih mudahnya seperti ini. Kan masih terlalu itu ya, ribet. Jadi, semisal sini ada set pointnya. Salah. Ini ada set pointnya. Sini set point maksudnya. Sini ada yang diatur apa, kontrolnya, dan kawan-kawan. Nah, sebelum masuk ke outputnya ini kan output keluarannya. Dia ada yang diatur sini seret. Nah, ini kan ini ada sistem pengaturannya. Nah, sebelum ini. Misal yang ini in-nya, inputnya berapa? Ini out-nya. Wah, kurang ini. Nah, ini out. In-nya, out-nya. Ini yang masuk semisal ini. Sistem pengaturan temperatur pada oven. Misalnya ingin ingin memanaskan ikan ya, ikan di dalam masukin ke oven. Jadi ikannya kan dingin. Ikannya semisal temperaturnya cuma 10 derajat Celcius. Yang diinginkan adalah 90 derajat Celcius. Berarti benar-benar panas. Jadi dia harus dimasukkan ke dalam oven. Ini kan 10. Yang diinginkan kan 90. Dia di dalam sini terjadi pemanasan. Dia ada aktuatornya apa, alatnya apa di sini semua. Aktuatornya otomatis namanya ovennya, aktuatornya, heaternya. Terus yang ini ovennya, kan dia dipanaskan di heater oven kan, keluarannya harus 90 derajat. Tapi kan nggak dari 10 ke 90 kan nggak langsung, dia harus ada step-stepnya, naik langkah untuk menuju ke 90. Jika yang diinginkan belum 90, dia otomatis belum 90, dia akan kembalikan sini. Dilihat sensornya. Dan sensornya. Masih misal masih 20, berarti dia harus dipanaskan lagi. Dilihat lagi, oh masih belum 90, dia dipanaskan lagi, terus dilihat terus di ini. Nanti kalau semisal dia sudah 90 derajat Celcius, dia otomatis akan mati. Itu yang dimaksud sederhananya kayak gitu. Diagramnya. Nah, seperti ini. Dia ada sensor temperatur di sini. Dia ada konverter A to D atau analog to digital. Ini selanjutnya adalah antar mukanya kayak interface-nya gitu. Ini ada input yang terprogram apa? Ini ada interface, penguatnya, ada relay-nya. Ini ada pemanasnya. Jadi semisal tadi kan iklannya, contohnya kan ikan. Ikannya ini kan temperaturnya kan nggak sampai di pertama 10 derajat nih. 10 derajat dinaikkan ke 90. Jadi dia di sini dimasukkan ke dalam oven, ya di sensor temperatur. Kan dilihat kan ininya, dia ada konverternya, analog to digital. Nah, cara mukanya di dalam oven ini dia kan ada programnya. Program dia untuk memanaskan sesuatu di dalam kan ada. Semisal di dalam yang diinginkan 90, otomatis diprogram diminta 90 derajat sini. Interface-nya ada penguatnya, ada relay-nya. Relay ini sebagai on off-nya. Semisal temperaturnya ini udah 90. Nah, udah 90 otomatis kan dia harus mati ovennya. Nah, di relay ini dia sebagai on off-nya. Kalau semisal di ikannya ini belum 90 derajat, otomatis relay-nya tidak akan mematikan heater. Dia tetap akan nyala. Nanti dilihat di temperaturnya di sini kan ada termuka kan, ada konverter analog to digital. Nah, analognya kan ini sensor temperatur. Sensor temperaturnya ini berupa analog, ada konverternya namanya analog to digital. Nah, antar mukanya atau interface-nya itu biasanya, tulisannya nih yang 7 segment, yang ada angka-angkanya itu namanya interface-nya. Kalau sudah, mana ya? Kalau sudah ini sensornya analog.
dia akan naik-naik. Nah, ada converter, ada antarmuka, ada interface. Interface-nya ini nanti dia akan kelihatan, oh temperaturnya masih belum nih, belum 90, berarti otomatis dia heaternya akan nyala terus. Saya sini kan ada programnya nih. Nah, dia memprogramkan oven ini jangan sampai mati. Nah, relaynya harus nyala terus. Kalau udah 90, otomatis cetek relaynya akan mati, heaternya akan mati, dan otomatis ikannya sudah 90 derajat. Seperti itu. Ini untuk yang sistem pengaturan umpan balik. Jadi dia sebelum dilihat ini, ya seret. Oh, belum 90 nih, panas. Masih nyala terus. Udah nyala, masih nyala. Kalau sudah 90, otomatis berhenti seret. Dia akan berhenti. Dan otomatis outputnya 90 derajat. Itu untuk yang mana nih? Untuk yang sistem pengaturan umpan balik. Selanjutnya, sistem pengaturan sekuensial. Nah, ini sedikit agak panjang. Jadi intinya gini, untuk sistem ini, kita otomatis step by step mengerjakan sesuai dengan aturan atau sequence tertentu. Dia udah ada rule-nya sendiri. Dia tidak akan melenceng dari rule itu sendiri. Dia lurus itu, tidak berbelok-belok. Jadi melaksanakan perintah dengan dua keadaan, nyala atau mati, naik atau turun, buka atau tutup, sinyal on atau off, dan lain sebagainya. Ini untuk yang sekuensial, dia sudah ada rule-nya sendiri, udah ada aturannya sendiri. Jadi contohnya ini adalah conditional control, time schedule control, executive control. Ini untuk yang sekuensial. Jadi ini sudah terprogram. Ini aja. Dia hanya ada dua, benar-benar ada dua keadaan. Ya kanan ya, kalau nggak kanan ya kiri, mati ya nyala, buka atau tutup, atas atau bawah. Nah, seperti ini. Contohnya itu ada sistem pengaturan pada lampu lalu lintas. Seperti ini. Lampu lalu lintas kan ada yang lampu merah, kuning, hijau kan. Nah, lampu merah nyala beberapa detik kan. Seret, misal 10 detik. Seret, setelah 10 detik otomatis dia akan mati. Kuning nyala. Nyala cuma 1 detik langsung ke hijau. Misalnya gitu kan. Hijaunya berapa detik? Kalau kan yang otomatis dua lampu ini kan mati. Nah, yang hijau ini nyala. Dia ada perhitungannya waktu sendiri kan. Pada waktu tertentu dia harus mati. Dia mati berapa lama? Kalau sudah selesai, dia otomatis menyala lagi dengan beberapa waktu lagi. Itu maksudnya yang sistem pengaturan lampu lalu lintas. Yang kedua, konveyor. Dia kan konveyor, seret, dia kan ban berjalan toh. Ban berjalan. Kalau semisal seret dia jalan, ada sensor cetak. Dia objek nih, ada objek terkena sensor. Nah, otomatis misal dia dia pada titik ini dia harus berhenti. Otomatis kalau dia sensor ini mengenai objek, otomatis berhenti kan konveyornya seperti itu. Lift sama lift yang naik turun nih. Nah, lift kan seperti naik turun. Kan semisal dipencet lift berapa? Lantai 1, 2, atau 4, terserah. Sama yang lantai 2. Lantai 2 dulu kan yang dinyalakan, otomatis dia akan naik atau turun di lantai 2. Harus misal kalau ada yang mencet lagi di lantai 1, dia akan berubah ke lantai 1. Tapi harus melewati lantai 2 terlebih dahulu. Itu yang lift. Yang mesin cuci, sama kan mesin cuci. Eh, dia kan kalau sudah dinyalakan, cetek ini kan pakai yang selektornya itu kan. Nah, regulator itu selektor berapa menit kan, misalnya ada yang 5, 10 sampai 15 kan. Kalau semisal dia di angka 10, dia otomatis akan menyala selama 10 menit. Semisal sudah selesai 10 menitnya, dia otomatis mati. Maksudnya seperti itu. Untuk yang contoh-contoh pada sistem pengaturan sekuensial, dan dia yang memiliki aturan tersendiri. Selanjutnya, untuk sistem pengaturan proses. Ini sistem pengaturan otomatis di mana keluarannya adalah suatu variabel seperti temperatur, tekanan, aliran, level cairan ya ini maksudnya bukan level yang lain,
atau pH. pH ini kan yang pH 7, 8, 2, asam, basa, netral, dan kawan-kawan. Dari proses, jadi ini proses pengaturan prosesnya ada temperatur. Oh, yang diinginkan temperatur segini, dia harus ada prosesnya eh, ada proses untuk mencapai temperatur segini. Sama untuk tekanan juga, aliran juga, level, dan pH. Ini untuk yang proses nih, ini aja yang biasanya yang paling sering digunakan temperatur, tekanan, dan kawan-kawan. Nah, ini contohnya pengaturan temperatur pada oven listrik. Seperti yang tadi kan, eh, pengaturan temperatur pada oven listrik. Terus yang kedua, pengaturan level pada tandon air. Jadi yang dulu kan pernah saya jelaskan untuk yang level kan, apa belum ya? Lupa. Pokoknya yang level ini semisal ada tangki, nih tangki mana ya? Ini lihat tangki. Nah, tangki ini ada levelnya. Ini ada airnya. Semisal kan batasnya segini. Nah, batasnya lah. Lebih gampangnya seperti ini. Ini ada tangki. Ini ada airnya. Levelnya itu segini. Semisal uh, ada ternyata levelnya nggak segitu di bawahnya ini. Otomatis dia akan mengisi, tandon itu akan mengisi hingga level segini dia akan mati. Jadi itu ada proses dia harus diproses sampai level segitu dia harus mati. Jadi pada level sebelum level itu dia tidak akan mati. Atau kalau melebihi otomatis nggak bisa. Karena pada level tersebut sistem akan mati. Ini untuk yang pengaturan proses. Nah, setelah penjelasan yang tadi, seperti biasa ada evaluasi. Ya. Yang pertama, jelaskan perbedaan dari sistem pengaturan proses dan sekuensial. Ini sangat mudah. Jadi pengaturan proses seperti apa, sekuensial seperti apa. Yang kedua, berikan 2 contoh serta penjelasan dari sistem pengaturan umpan balik. Jadi kalian harus memberi contoh 2 untuk pengaturan umpan balik. Contohnya jangan seperti yang tadi yang saya jelaskan tadi ya. Hasil pekerjaan ini kalian upload seperti biasa dan sesuai dengan instruksi dari instruktur kalian. Dan otomatis jawabannya tidak boleh ada yang sama. Ya, sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada yang perlu dikoreksi, disanggah atau tidak setuju dengan penjelasan saya, mohon berkenan hati untuk membenarkan atau memberikan referensi yang lain untuk materi ini dan selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.